hashtag Alter Champ. Oke, langsung aja ya teman-teman, langsung di spam di kolom komentar supaya kalian juga bisa memberikan dukungan moral kepada tim-tim kesayangan kalian. Wah, karena sekarang Alter Ego yang first pick, menurut Koko, apakah dia masih mempunyai kesempatan untuk menang? Karena tadi EVOS first pick dan kayaknya mereka lebih bisa mengamankan hero-heronya ketimbang Alter Ego yang second pick. Yap, benar banget. Dan kali ini Esmeralda dari seorang Pika pun langsung di-ban. Masih ada Digi, masih ada beberapa hero kayak Esmeralda lagi. Natalia, masih ada juga maybe kalau Sansin atau Cloud jika mereka ingin nge-ban core-nya. Bisa jadi juga Pakito yang hero baru yang udah boleh digunakan di minggu ini masih terbuka lebar. Betul. Tapi kalau Pakito kayaknya mereka belum ada yang pernah make ya dari kedua tim harusnya. Karena yang pakainya waktu itu Beletron ya. Beletron. Brody juga langsung di-ban karena biasanya memang resek banget. Matilda, apakah bakal di-ban nanti sama EVOS karena Alter Ego kali ini mulai nge-ban lagi? Apakah bakal ada respect ban ke teman-teman EVOS? Bisa jadi sih kalau untuk respect ban ke arah teman-teman EVOS ya. Apalagi tadi memang karena Esmeralda-nya nyebelin juga. Yisansin mungkin juga boleh, tapi sebenarnya kalau Yisansin mereka bisa mengamankan duluan juga sih. Jadi kayaknya ntar dulu mungkin ke arah Matilda atau enggak. Oh, ternyata Yisansin duluan, benar. Berarti mereka mau ambil Respect Matilda. ke Caramel. Iya. Atau mungkin mereka pengen coba untuk skenario lepas Nata. Kalau nggak ada Yisansin kan lebih ini nih, lebih berjaya. Dan game sebelumnya pun Natalia terlepas dan tidak ada yang ngambil dari kedua belah tim. Benar. Iya, kan menjadi pertimbangan juga. Apakah mereka udah punya skenario di mana mereka bisa menggunakan Natalia, atau malah mereka mungkin mau ngamaninnya Matilda dulu nih supaya Fancy Nancy-nya bisa dapat. Walaupun menurut aku partialnya Fancy Nancy juga tadi udah cukup oke ya. Backup-annya udah lumayan banget. Oke. Yes, Matilda. Dari Fancy Nancy benar-benar gak dikasih Matildanya banget ya. Kayaknya EVOS tahu sih ini resep untuk ngalahin Fancy Nancy adalah Matilda gitu. Bener, langsung ban aja Matildanya karena memang Matildanya Fancy Nancy itu udah lincah, presence-nya kayak di mana-mana dan damage-nya udah jelas ya, soal belum yang diakumulasi gitu kan. Sakit, Bos. Yap, bener banget. Dan kali ini Alter Ego yang akan nge-ban. Natalia masih open, Digi masih open juga. Betul. Belum lagi ada Pakito. Belum lagi ada maybe kalau mereka mau nge-ban Cloud-nya Caramel maybe. Atau kalau itu kalau menutup semua core ya. Karena dipaksa untuk ngadu assassin kalau udah kayak gitu. Mungkin kayak ada Emargement tapi Bruno kayak kurang efektif gitu. Tapi Sylvana yang kali ini di-ban oleh teman-teman Alter Ego Next. Wah, hero-nya Ciwin udah mulai masuk ban ya dari Sylvana. Tapi masih ada Jawhead nih. Apakah mereka juga mau ikut ban Jawhead? Tapi kalau mereka ikut ban Jawhead berarti ban Deta lepas. Ketika Bennett lepas, berarti ini ada Bennett, ada Yuzong, ada Diginya belum tahu soalnya di ban apa enggak. Terakhir ini, kalau yang di ban Digi berarti Jahat juga masih bisa lepas. Kita harus lihat dulu ya teman-teman, karena kalau udah ngelihat ban-banan kayak gini dari EVOS sendiri, mungkin mereka bisa jadi nge-ban Bennettnya yang nggak dikasih lepas berarti. Benedetta kali ini tidak boleh lepas dan first pick. Apa yang bakal diambil? Apakah Yuzong? Apakah misalnya mereka mau Digi? Karena Natalia juga masih free lagi kali ini. Natalia juga masih free. Masih ada beberapa hero kayak misalnya kalau mereka mau ngamanin core bahkan kayak kemarin di M2 tuh Brand nih, yang berani ngamanin Cloud jadi first pick. Oke. Masih ada banyak ya guys, jadi bisa dipilih teman-teman. Langsung aja capcus Alter Ego, mereka juga sambil berunding ini mau main apa ya, sambil ketawa-tawa dia mikir kan. Enaknya ngambil apa ya? Kayaknya sih ngambil side dulu. Yuzong. Boleh? Langsung. Yuzong, teneng. Oke. Lele Pink kan yang bakal pakai ya? Iya. Biasanya Lele Pink Diginya kepencet sama Pika guys. Iya. Apakah bakal langsung di pick karena udah ter-shadow pick. Kali ini Diginya bakal diambil kah? Diambil apa enggak, ayo. Kenapa tuh Violet jadi kayak kelinci nih?
Nggak tahu lagi di wall-wall gitu kayaknya di orang. Tapi buat aku ya, Fajria itu selalu loh rambutnya on point banget kok ya. Kayak kayak tiap hari tuh nyatok gitu, rajin banget. Aku tidak memperhatikan rambut, Kalau aku maaf. Iya, kalau cowok memperhatikan dia Kalau beda. Baby G diperhatiin ya Bajunya doang. bajunya. Warna oke. bajunya apa hari ini. Oke. Pakito dan juga Jowhead kali ini udah di shadow pick. Apakah bakal langsung di lock begitu saja? Yes. Iya. Pakito side lane berarti kurang lebih. Jowhead juga bisa side lane sih, tapi kayaknya menurut Kolius Pakito side lane ini harusnya. Iya, lebih enak ke Jowhead sih. Apalagi aku juga belum lihat kalau dari Ciwin sendiri dia menggunakan Pakito. Kayaknya lebih enak buat Jowhead dulu sih. Karena skill set sisinya juga lebih nyebelin ya. Dan buat ngejar atau mundur pun pakai ejector oke banget. Yap, bener banget. Masih bingung dari Alter Ego bakal ngepick hero mage-nya atau ngepick hero core-nya karena Cloud masih open. Digi udah mulai diambil sama teman-teman Alter Ego. Kali ini bakal ada si burung emprit yang ngeselin. Wah, apakah jangan-jangan tadi Pika ngasih lihat Digi ini cuman buat ini decoy? Yoi, dan Lancelot pun langsung diambil sama Assassin, salah satu hero signature-nya S ya. Yes, betul. Salah satu hero signature bersama dengan Hayabusa. Apakah bakal diambil sama temen-temen EVOS? Ini Diginya harusnya bukan Digi feeder nih. Bukan. Ini harusnya Digi normal ya, yang nanti time reverse dan akhirnya bisa ngasih makan ke arah seorang assassin. Apa nih enaknya buat ngambil Chow kah? Apa hero yang bagus sama sinerginya mereka berdua? Hero yang bagus, oh Cloud boleh. Karena mereka sisi sih, dua-duanya udah ada yang sisi, minimal ada yang burst. Kalau aku bilangnya gitu, enakan burst. Kalau dari Alter Ego mereka belum ngepick support sama satu side lane. Sedangkan kalau dari EVOS mereka belum ngepick satu side lane sama satu support ya. Sama. Kalau dari EVOS, Kolius sih bakal mencoba untuk nge-ban kayak hero-hero yang nakal nih, yang bisa ini kayak Alice. Ini kan ada 3 mili ya. Bener. Cloud juga termasuk jaraknya tidak terlalu jauh. Yes. Alice tuh bakal ngeselin banget kalau sampai nanti dibawa ke late game. Itu jadi tabungan late game dan itu bakal ngeselin. Kolius bakal nge-ban Alice kalau Kolius di EVOS. Oke. Nge-ban Alice boleh. Untuk first ban-nya. Kalau begitu Chow dulu. Dan dari Alter Ego ya. Ingat, itu ada Jowhead, ada Pakito. Mereka adalah combo crowd control. Selena sih bakal Kolius ban harusnya. Bener, supaya nggak makin-makin lagi ya. Lebih ke Tapi Parsha. High ground mungkin. Karena tadi dari Jenny sendiri juga memang main Parsha-nya juga mengerikan ya. Apalagi dia Parsha barbar guys. Yang kalau udah ngeliat orang low langsung dikejar pakai wings by wings dan langsung feather strike duar hilang. Jadi hero lockernya udah hilang. Dan satu lagi yang high ground udah hilang. Sambil menunggu satu lagi, Kolius sambil mengingatkan ke para penonton, jangan lupa like videonya karena kurang 1000 lagi ya. 1000 lagi doang aja kok. 1000 untuk kita lagi. telepon Ciwi. Jadi cuman like videonya sebentar, jangan lupa subscribe dan juga hidupin loncengnya. Lunox yang kali ini di-ban sama teman-teman dari EVOS. Dari Alter Ego, satu hero lagi, apakah mereka akan nge-ban ke arah supportnya atau ke arah side lane-nya lagi? Side lane. Enakan ban side lane sih. Karena menurut aku side lane-nya itu udah kuat. Matiin aja side lane yang ibaratnya bisa head on sama Pakito. Atau enggak kalau mereka mau support lagi, matiin support, mungkin matiin support yang dari jarak jauh kayak Kagura, Chang'e. Wah, Selena, oke. Karena combo yang tadi ya, balik lagi Kolius bilang, Crowd Jowhead Selena controlnya. itu memang salah satu combo yang ngeselin sih. Ada juga combo yang namanya kandang burung, Sylvana Parsha. Oke. Itu combo kandang burung karena Sylvananya ngurung, Parshanya tinggal itu langsung feather strike ya. kayak minimum tuh 3 tetes sudah pasti kena ke lawannya kalau lawannya nggak purify atau Bener. ada escape skill. Iya, escape skill yang dimaksud itu bisa kayak needle flower dari punyanya seorang One ya, bisa juga dari vengeance flame seorang Palir gitu yang bisa lepas sisi. Oke. Karena ada Yuzong, Digi,
dan juga Lancelot. Baxia udah diambil Iya, Baxianya sama diambil. teman-teman EVOS dan Alter Ego. 2 hero lagi. Siapa yang bakal menyambung nih? Bisa jadi support. Giginya kan bakal jadi kayak peranin tank. Bakal jadi support rese. Oh Yes, iya. Loi. Lama Karena ini ada banget. 4 hero jarak dekat ya. Jarak yang tidak terlalu jauh bagi seorang Cloud dan 3 hero-nya itu melee. Yang bakal enak banget buat Loi. Dan offlane-nya, kalau mereka mau main cepet, Ruby will be a nice choice. Atau kalau di samping, ya kalau Harit, Harit sih nggak ada yang nangkap Yang juga nangkap cuma kecuali ya Jarhead doang karena dia harus nyari pakai ejector atau unstoppable force bentokannya. Unstoppable force dulu, habis itu sambil smart missile dia juga ejector, paling kayak gitu. Eudora, Eudora yang bisa salah satu nge-stun. locker, salah satu Iya. burst juga menuju ke arah S ataupun Harit nantinya. Eudora menjadi salah satu pilihan kalau mereka mau nge-pick supportnya atau Kayaknya dia disuruh milih dua tuh antara apa atau apa gitu. Kagura juga bisa untuk nge-burst. Tapi bakal early-nya tuh bakal si Ash ya. Assassin tuh kalau sana dia main agresif ke arah Kagura tuh Kagura bakal coba untuk diincar terus-terusan sih. Pasti. Jadi ini akan menjadi penentuan apakah Alter Ego bisa menyelesaikan gamenya dengan cepat atau EVOS bisa memperpanjang game ini sampai ke dalam winning conditionnya mereka. Yes. Ingat ya, kalau sampai 75.000 viewer penutupan baru aku yang buat. Iya. Kalau belum, oke udah 20.000 nih likes-nya, gila, the best. Thank you guys. Keren, dan coba ayo bantu share 75.000 viewer, aku penutupan WSL bot. Mantap. Kalau dikasih 4 produser ya, akunya sih udah mau gitu. Kalau Iya. sampai 75.000 viewer juga, awas nanti kalau ternyata nih kalian nih korup-korup bilang udah 60.000 ya kan, dasar kalian. 75.000 ya guys. Dan juga nanti jangan lupa waktu penutupan aku akan bernyanyi. Nawang. Iya, bernyanyi mawang ya. Udah 20.000 like, ayolah guys ditambahin lagi sekalian kalau bisa 30.000 ya kan. Tapi yang Kalau penting nyampe. udah nyampe 20.000 udah pasti video call ciwi-ciwi. Yes, kalau kalian suka sama Big Patch malam ini, jangan lupa like-nya ditambahin lagi ya. Dan sebelum memulai gamenya, Kolius bakal coba memanaskan suara dulu. Silakan Virgirolia, inilah dia game yang kedua dari pertandingan Alter Ego Nyx versus EVOS Esports yang udah ngantungin 1 poin. Masih bersama Kolius dan Virgirolia. Oke, karena ini formasinya masih 1-3-1 ya. Ternyata yang di mid lane-nya bakalan cuman seorang Loi kah? Iya, karena di sini kayaknya Diginya yang bakalan menanam ranjau dan ternyata mereka lebih prefer untuk ngamanin blue buff-nya dulu biar si karamelnya nggak ketinggalan level dan nggak kehambat growth-nya. Sementara Fancy Nancy sudah mulai datang, ada Pixie juga yang menemani. Sayangnya terlambat sedikit. Oke, tapi nggak apa-apa. Karamel udah menuju ke arah orange buff, sementara dari Lancelot-nya Assassin dia habis mengambil ke arah Little Wanderer dan baru jalan ke arah red buff. Dan red buff ini kayaknya bakalan langsung digangguin aja sih, diharas terus-terusan, apalagi bomnya juga udah ditanemin. Dan Pokerol harusnya bakalan kena bomnya duer meledak. Ya, lumayan, Assassin nih kayak berarti dia agak ketinggalan ya, karena tadi dia mencoba untuk ngambil ke arah Little Wanderer dan Karamel dia bakal lebih cepat. Yap. Dan Bumi Eko kali ini udah dicegat sama 2 orang hero, dihajar lagi dengan smart missile-nya, dilempar lagi dengan shield-nya Baxia, tapi masih bisa untuk kabur karena tadi Earl belum level 2 tuh. Kalau soalnya tadi Earl udah level 2, ejector bakal dikeluarkan harusnya. Iya, dan akhirnya yang menggunakan Yuzong bukan Lele Pingkan tapi Fumi karena ada Harit. Emang kalau misalnya Magic Lele Pingkan tuh lebih pakai Bumi Eko langsung dihajar first blood untuk Karamel. Wow, sedangkan di arah mid lane Jenny berusaha untuk mundur ke arah belakang, langsung dicegat oleh 3 orang hero. Belum ada follow up lebih lanjut tuh, bomnya gila. Sampai ngejar payung ya. Bener, tapi enaknya gitu kalau misalnya bisa kabur kok. Bomnya nggak akan meledak. Yes. Lele Pingkan langsung dihajar dengan execute-nya Violet dan dia pun tumbang. 2 poin kill untuk tim EVOS. Walah, kalau begini Alter Ego udah harus bisa mulai main agresif karena ingat mereka winning conditionnya itu ada di early game kalau buat aku pribadi. Jadi, Hampir aja tuh. Kalau kena bomnya Digi dia ngasih gold ke Digi tuh, tapi seperti Pixie udah mulai diajar dengan smart missile-nya, masih ada Aegis yang di pop up sama Pixie sehingga Pixie masih bisa mundur dan segera recall.
Betul, dan Pika juga dia bakalan langsung keliling aja di arah top lane dengan seorang Fumi, dan Karamel mungkin bakalan berpindah ke arah bottom lane mau cari keuntungan lebih dari gold buff, dan sepertinya mau nge-trap ke arah seorang Harit. Di bottom lane sana ternyata Lele Pinkan langsung diajar sama Cloud. Fancy Nancy mencoba untuk diajar oleh Evos, Jenny dan juga Earl. Masih bisa mundur ke arah belakang, malah di sisa-sisa dispersion ditambah rotation menuju ke arah Earl. Oke, tapi Fancy Nancy ini masih skin biasa ya, belum skin yang Tenko. Kalau nanti dia bisa beli yang Dawn Encounter. Ditabrak langsung dihajar, kali ini Pika malah langsung tumbang dan turtle-nya diambil sama Ashe. Wah, kalau turtle-nya diambil sama Ashe ini dia bakalan lebih sustain lagi, dan Karamel. Yap, langsung dilempar begitu cepat dan execution pun gagal. Tapi darahnya udah pada sekarang karena ada time journey dari seorang Digi. Malah Violet yang tumbang. Kita lihat di sana Earl pun berusaha untuk segera pulang. Bumi Eko datang dengan Black Dragon Form-nya. Belum ada target yang bisa dia makan sehingga Jenny diajar dengan reverse time-nya. Time Bomb berusaha untuk mengejar ke arah Jenny dan itu bahaya banget. Fumi Eko pun tumbang karena kena Sogyo Mogyo dari seorang Jenny. Iya, masih sempat tertarik ya tadi. Makanya dia masih terkena satu hit terakhir dari turretnya, dan Lele Pinkan lagi coba untuk ngepet dulu di arah bottom lane. Sementara itu Poke Earl sudah mulai datang untuk membantu ke arah seorang Violet. Oke, rotasi lagi ke arah mid lane karena ini udah bakalan ketemu, apalagi dia mau coba untuk nge-shadow ke arah seorang assassin supaya dia tahu pergerakannya ada di mana dan nggak bisa ngegangguin ke arah teman-teman yang lain. Ya benar banget, udah mulai di set up kali ini. Apakah Lele bakal dimakan? Ternyata tidak ya. Dari Earl, dia tahu minionnya cuma ada satu. Kalau dia nge-dive ke arah turret mungkin bakal bahaya. Earl pun langsung mencoba untuk setup ulang lagi. Oke, Fancy Nancy masih berada di area mid lane. Udah ada setup, tapi ini serem banget loh karena sebenarnya ya ampun gitu ya. Ada Jenny, ada Earl di sana, tapi udah mulai. Yes, langsung bubar jalan dilempar bom. Betul, teroris ya memang seorang Digi itu. Wah, conclusive blast-nya juga udah keluar dari seorang Pixie Assassin. Ternyata sudah mengamankan Raptor Machine. Oke, udah level 7 dan juga keunggulan masih dipegang sama Alterigonix. Jadi ini masih sekitar 500 network lebih unggul. Oh, dia Yes. Pika kali ini langsung di time reverse begitu aja. Time bomb dikeluarin, tapi Pika masih ada revitalize. Masih belum di pop up juga ultimate dari seorang Pika. Town Rose-nya masih miss, langsung dihajar juga kali ini. Pixie mencoba untuk masuk, ternyata masih belum. Mereka fokus ke arah turret. Pika berusaha untuk melindunginya. Phantom Execution menuju ke arah Pika, tersisa setengah berdarah lagi. Tapi Black Dragon Form hanya digunakan oleh Fumi Eko untuk keluar dari range turretnya. Oh, tapi lihat Fancy Nancy. Wow. Coba untuk diajar, S-nya pun hilang kali ini. Masuk kena teleport. Fancy Nancy berusaha untuk kabur. Apakah Earl bakal menumbangkan Fancy Nancy? Ternyata masih belum. Langsung di blasting duet sama Cloud dan double kill didapatkan oleh seorang Karamel. Wow, itu tadi benar-benar permainan yang menarik banget ya, dimana Earl tadi udah sempat mentalin balik ke arah Fancy Nancy supaya dia nggak bisa pulang menggunakan teleportnya. Nah ini dia ya tadi teman-teman, nih dia udah pasang teleport nih, dia udah mau pulang, tapi Earl-nya langsung mentalin dan Fancy Nancy-nya malah ikut terpulangkan ke arah dekat blue buff. Dan ini Earl-nya dia udah nahan cukup lama, Karamel pun berhasil menghabisi seorang Fancy Nancy. Ya. Lihat gak apa yang dilakukan? Kenapa? Lihat gak yang tadi dilakukan sama Winda? Apa tuh? Dia nahan hit. Wow. Buat Karamel. Lihat gak tadi? Dia langsung mundur karena itu cuma tinggal satu hit doang, dia tinggal nempel. Dia tinggal kelepak sekali doang mati. Benar. Tapi dia malah mundur. Dia nahan dua hit turret dan itu bikin Karamel punya space untuk masuk. Sampai dia benar-benar kayak oke, kalau misalnya gue nahan ini satu lagi gue mati, dia baru keluar. Iya sih, dan sekarang udah 51.000 lagi viewernya. Ayo 75.000, aku penutupan bot ya guys ya. Jangan lupa share, jangan lupa juga subscribe dan hidupkan loncengnya. Oke. Dan jangan Bumi lupa Eko kali ini mencoba untuk dikejar, masih ada Black Dragon Form berputar-putar. Mencoba untuk ngejar robot gedek, tapi robot gedeknya pun langsung segera mundur. Violet diam-diam langsung diajar dengan Phantom Execution. Oh my god, Knock Strike langsung mencoba dihajar dan unstoppable dari seorang Karamel. Wah, 2 lawan 1 malah dihajar habis-habisan. Dan Bumi Eko kali ini udah sekarat banget, mencoba untuk dikejar sama Pika dan juga Earl, dan Bumi Eko pun tumbang. Digi, Pixie tidak bisa lari kemana-mana lagi, langsung di Sogyo Mogyo di sana, dan monster bisa didapatkan oleh Karamel. Looking for double kill, Lele Pinkan langsung lompat-lompat, dan Violet pun langsung menumbangkan Lele Pinkan. Wah, itu dari Violet mekanik yang bagus banget karena dia tadi emang langsung
wipe out. Wipe out, iya. Karena tadi dia memang langsung akhirnya berhasil nge-takedown ke arah 2 orang, ke knockout strike-nya itu loh, berhasil kenain 2. Jadi ketika dia masih dalam sisi, langsung dimasukin sama Karamel dan mereka akhirnya langsung aja mendapatkan inner turret yang berada di arah mid lane. Wow, ini EVOS benar-benar permainan yang sangat on fire malam ini ya. Ini Betul. jujur kalau ngeliat EVOS yang malam ini beda banget sama EVOS yang sebelumnya. Bener. Literally mereka mekaniknya udah benar-benar high focus dan mainnya udah gila-gilaan. Langsung di ejector begitu aja Bumi, Eko-nya tersisa setengah berdarah lagi. Apakah bisa mundur ke arah belakang karena masih di cover sama seorang Pixie dan juga S, dan dia masih berhasil untuk pulang. Betul, dan gak expect juga loh kalau misalnya Pakito bakal keluar dari anak-anak EVOS, karena beberapa hari yang lalu mereka belum berani nurunin Pakito kan. Ketika akhirnya sekarang keluar dan berada di side lane, wah mengerikan sekali guys. Padahal tadi darahnya udah tinggal setengah, tapi memang karena adanya Festival of Blood juga itu bikin Violet jadi lebih sustain. Karamel udah berhasil mengamankan Golden Staff. Semakin menggila lagi dari Cloud-nya pastinya, tapi dari Alter Ego Nyx sendiri mereka harus bisa menahan kalau mereka masih mau mendapatkan poin terakhir. Iya, kali ini Pika udah mulai datang, langsung ditabak dengan Unstoppable Force-nya. Di ejector Bumi, Eko pun lagi dan lagi tumbang. Zaman Force langsung dibawa ke sama Lele Pingkan, tapi dia tahu penyakit karena Jenny ada di belakangnya dan Lele Pingkan pun berusaha untuk mundur. Iya, lebih baik untuk mundur dulu sekarang supaya bisa bermain aman dan mencari celah dari teman-teman EVOS Esports. Masalahnya mereka dari tadi tuh bermainnya juga cukup rapi, dan di sini kalau misalnya mereka mau ngepick ke arah seorang Pika yang emang udah tinggal sedikit darahnya, yang ada malah nanti takut Blessing duet menuju ke arah Pixie, udah sekarat banget. Untung masih ada Aegis dan juga Time Journey. Itu kalau nggak tuh burung sayapnya bakal langsung rontok, auto jadi dendeng dia. Yes, jadi burung goreng ya guys, burung darah itu. Aduh, bahaya banget. Dan memang dari Karamel sendiri karena nggak ada lockernya, paling cuman ada reverse time juga. Tapi masalahnya kalau Digi mau deketin pun yang ada malah dia yang bisa di burst balik gitu kan. Jadi Dan Lord iya, baru jadi ambil. Lord baru diamankan juga tentunya dari teman-teman EVOS. Tapi ini masih Lord pertama, masih murah. Jadi masih aman, harusnya masih bisa di-clear. Masalahnya karena selisih networknya cukup jauh nih. Kalau head to head aja dari seorang assassin yang bertemu dengan Karamel, 8.000 berbanding 4.700 sih. Itu selisihnya udah 3.300, 1,5 item atau kurang lebih 1 BOD selisihnya, hampir 3.000-an gitu kan. Dan ternyata Cloud-nya udah ada Demon Hunter Sword juga, udah ada Golden Staff, Raptor Machine, ini udah 3 item. Wah, ini udah oke banget damage-nya, dan dia bisa nge-burst juga ke arahnya seorang Fumi yang ibaratnya tebal karena udah ada DHS di sana ya guys. Dan dari Lancelot-nya sendiri, dia baru ada sepatu dan juga Raptor Machine, jadi dia masih kurang banget ini. Yes. Black Dragon Form langsung mulai dikeluarkan untuk mengacak-acak formasi dari EVOS Esports. Tapi Lordnya udah mulai hancur. Blessing Dude pun langsung dikeluarkan begitu saja. Kita lihat Jenny langsung menumbangkan ke arah Pixie. S pun langsung tumbang. Godlike masih didapatkan oleh seorang Karamel. Dan double kill kah? Yes, bener banget. Di ejector kali ini seorang Fancy Nancy. Double kill dari seorang Violet. Base-nya pun hancur. EVOS Esports memenangkan game dengan skor 2-0. 2-0 guys, malam ini EVOS bermain